Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Aisyah, mahasiswi semester 6 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kendal Sejahtera pada Desa Kendal Jaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti, SEMAK, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terima kasih kepada Ibu Depi Astriani, SEMAK, selaku dosen yang telah membimbing pembuatan praktik dan yang telah mengajarkan saya tata cara menulis karya ilmiah yang benar. Dan yang terhormat, Ibu Awalia Rafriliani, SEMAK, selaku dosen penguji. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Laporan keuangan BUMDes menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat informasi perihal perkembangan BUMDes, mulai dari perkembangan omset, laporan laba rugi, dan struktur permodalan BUMDes. Adapun tujuan dari pelaksanaannya kerja praktik ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui laporan keuangan BUMDes Kendal Sejahtera, dan yang kedua, untuk mengetahui penerapan akuntansi pada BUMDes Kendal Sejahtera. Waktu pelaksanaan kerja praktik ini yaitu mulai dari tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 30 Juli 2021. Selanjutnya, gambaran umum instansi. Yang pertama ada sejarah BUMDes Kendal Sejahtera. BUMDes Kendal Sejahtera bertempat di Jalan Kendal Jaya Dongkal, Desa Kendal Jaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. BUMDes Kendal Sejahtera berdiri sejak tahun 2015 yang dibentuk atas dasar untuk meningkatkan potensi ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Jenis usaha yang terdapat pada BUMDes Kendal Sejahtera antara lain usaha simpan pinjam, penjualan gas LPG 3 kg, peternakan dan pertanian. Untuk kepengurusan BUMDes sendiri, di antaranya ada Bapak Sumita sebagai Direktur, Bapak Abdullah sebagai Bendahara, dan Bapak Iswanto sebagai Sekretaris. Dengan seiring berjalannya waktu, beberapa usaha yang dibentuk mengalami penurunan atau tidak lancar beroperasi serta tersendatnya modal yang dipinjam masyarakat. Hingga di tahun 2017 yang bertahan kini hanyalah pada bidang pertanian. Selanjutnya ada visi BUMDes Kendal Sejahtera. Visi BUMDes Kendal Sejahtera ini yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kendal Jaya melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial. Lalu di sini ada misi. Misi BUMDes Kendal Sejahtera yaitu meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian desa. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi BUMDes terdiri dari pengawas BUMDes, komisaris BUMDes, direktur, bendahara, sekretaris, dan manajemen unit usaha. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini yang pertama ada pengertian standar akuntansi pemerintah dan pengertian BUMDes. Untuk pengertian standar akuntansi pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi substansif, mengungguli untuk bentuk formal, perioditas, konsistensi pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Selanjutnya ada pengertian BUMDes.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya ada akuntansi BUMDes. Menurut Yulianti dan Diah Nirmala, jenis unit-unit usaha BUMDes terdiri dari 3 golongan, yaitu unit usaha dagang, unit usaha manufaktur, dan unit usaha desa. Secara garis besar, jenis akuntansi BUMDes diantaranya ada akuntansi dagang, akuntansi manufaktur, dan akuntansi jasa. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan BUMDes. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, prosedur penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai siklus akuntansi, yaitu pertama, pengumpulan dan analisis bukti transaksi. Yang kedua, mencatat transaksi atau menjurnal. Yang ketiga, memindahkan atau memposting jurnal ke buku besar. Yang keempat, menyusun buku pembantu. Yang kelima, menyusun neraca saldo. Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, menyusun neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup, dan yang kesembilan, membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada pengertian sak-etap. Akuntansi yang digunakan BUMDes merupakan akuntansi berbasis sak-etap. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau sak-etap dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat dalam pengelolaan usaha kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Tujuan sak-etap. Sak-etap bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan dari perbankan. Oleh karena itu, sak-etap diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes karena selain lebih fleksibel, dari beberapa aspek juga terlihat lebih ringan dan mudah dipergunakan dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya. Selanjutnya ada karakteristik laporan keuangan sak-etap. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, karakteristik laporan keuangan sak-etap diantaranya dapat dipahami, relevan, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya ada laporan sak-etap. Laporan keuangan sak-etap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penjelasan manfaat BUMDes dalam penerapan sak-etap. Sak-etap pada dasarnya merupakan turunan dari PSAK. Sak-etap merupakan bentuk penyederhanaan dari PSAK. Sak-etap memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan PSAK yang memiliki ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Selain itu, sak-etap memiliki manfaat, dapat menyusun laporan keuangan sendiri dan dapat diaudit juga, dapat mendapatkan opini audit yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak eksternal atau bank.
dan sak etap lebih sederhana dari implementasinya dibandingkan PSAK, IFRS, atau sak umum. Walaupun dengan menggunakan tampilan yang sederhana jika dibandingkan dengan PSAK, IFRS, atau sak umum, namun sak etap masih bisa memberikan informasi yang akurat dalam penyajian laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu pada bab ini menjelaskan pelaksanaan kerja praktik. Yang pertama ada kedudukan dan organisasi. Dalam pelaksanaan selama kerja praktik di lapangan, saya ditempatkan pada bidang UMKM dan membantu dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Tugas-tugas yang dilakukan yaitu meregistrasi pembuatan dan pengambilan KTP, meregistrasi pembuatan dan pengambilan KK, meregistrasi pembuatan surat pindah, meregistrasi pembuatan surat keluar, meregistrasi pembuatan surat ahli waris, pembuatan kartu kuning, menginput honor pegawai BUMDes, menginput buku kas umum BUMDes, dan membantu memeriksa laporan tahunan keuangan BUMDes. Baik, selanjutnya kita akan membahas permasalahan. Permasalahan yang dihadapi pada instansi tersebut adalah yang pertama, kurangnya fasilitas pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMDes dari pemerintah, sehingga pemilik usaha seringkali merasa kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel. Namun, kurangnya ketelitian dari pemilik sehingga sering terjadi kesalahan dalam penginputan dan pengerjaan menjadi lebih lama, diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Yang ketiga, fasilitas yang dimiliki BUMDes kurang memadai, seperti monitor komputer yang seringkali bermasalah secara teknis. Dan yang keempat, yaitu kurangnya disiplin pegawai seperti melalaikan waktu dengan beranggapan dekatnya jarak antar rumah dengan kantor. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka solusinya yaitu BUMDes mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMDes agar mempermudah pengelola dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan sebaiknya beralih menggunakan sistem untuk menghindari kesalahan yang terjadi, karena dengan sistem juga akan mempermudah serta mempercepat pengerjaannya. Dan untuk masalah monitor, sebaiknya dicek secara berkala dan perawatan secara rutin. Dan untuk pegawai, sebaiknya diberi reward bagi pegawai yang rajin, punishment bagi pegawai yang lalai, serta adanya SOP yang dilakukan secara benar. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil laporan kerja praktik, maka saya dapat mengambil kesimpulan, di antaranya BUMDes Kendal Sejahtera merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang pertanian yang kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Laporan keuangan BUMDes merupakan laporan yang menyajikan informasi perihal perkembangan BUMDes mulai dari perkembangan omset, laporan laba rugi, dan struktur permodalan BUMDes yang bermanfaat guna pengambilan keputusan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Selanjutnya, akuntansi yang digunakan BUMDes yaitu akuntansi yang berbasis sak etap, di mana standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Sak etap sendiri selain lebih fleksibel dari beberapa aspek juga terlihat lebih ringan dan mudah dipergunakan dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya. Selanjutnya, kurangnya fasilitas pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMDes sehingga pemilik usaha seringkali merasa kesulitan dalam penyusunan laporan keuangannya. Lalu,
Penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel, namun kurangnya ketelitian dari pemilik, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penginputan dan pengerjaan menjadi lebih lama, diakibatkan kurangnya pemahaman teknologi. Selanjutnya, fasilitas yang dimiliki BUMDes kurang memadai, seperti adanya monitor komputer yang seringkali bermasalah secara teknis. Dan yang terakhir, kurangnya disiplin pegawai seperti melalaikan waktu dengan beranggapan dekatnya jarak antara rumah dengan kantor. Berdasarkan hasil kerja praktik, maka saya dapat memberikan saran bahwa sebaiknya BUMDes mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMDes agar mempermudah pengelola dalam penyusunan laporan keuangannya. Dan dalam penyusunan laporan keuangan, sebaiknya beralih menggunakan sistem untuk menghindari kesalahan yang terjadi, karena dengan sistem juga akan mempermudah serta mempercepat pengerjaannya. Kemudian, untuk menghindari monitor komputer yang seringkali bermasalah secara teknis, sebaiknya pengelola mengecek secara berkala dan perawatan secara rutin. Dan yang terakhir, untuk menghindari ketidakdisiplinan pegawai, sebaiknya atasan memberikan reward bagi pegawai yang rajin, punishment bagi pegawai yang lalai, serta adanya SOP yang dilakukan secara benar. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.